Bab 061. Enggak usah, kamu kan masih belum fit. Lagian banyak kok mbak-mbak yang bantu di belakang. Kamu istirahat lagi saja, nak. Zahwa langsung menggerutu namun Lia tetap melarangnya, begitu terus dari kemarin-kemarin sehingga tak heran kan kalau Zahwa merasa bosan. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa selama berhari-hari. Hanya bermalas-malasan saja. Pada akhirnya, Zahwa kembali keluar, duduk lesehan di pelataran, melihat dalam diam Arga yang nampak asik bermain dengan para adik-adiknya. Vira mau kemana? Di sini saja, kakinya masih sakit, ucap Zahwa, menahan tangan Vira yang ingin beranjak. Bocah itu kontan saja merengek. Mau ikut main, kakak? Enggak bisa, kakinya harus sembuh dulu, sayang. Nanti kalau dibawa jalan makin sakit. Vira seketika saja manyun dengan raut wajah sedih. Ingin menolak juga tidak bisa karena saking sayangnya dengan Zahwa, dia selalu menuruti apapun kemauan sang kakak. Sini, biar abang gendong. Tahu-tahu Arga datang langsung berjongkok, menjulurkan tangannya yang dalam sekejap merubah raut wajah Vira menjadi sumringah lalu bocah itu langsung dengan semangat meminta untuk digendong. Biar saya saja, ucap Zahwa tidak enak, pastilah merepotkan menggendong Vira begitu padahal Arga sedang bermain dengan anak-anak yang jain. Enggak usah, mbak. Santuy. Enteng begini si cemong nihu, kayak badut sudah mukanya, sahutnya sambil mengajak bercanda Vira yang langsung tergelak akan Arga yang menggelitiki perutnya. Mbak Zahwa kan lagi enggak fit kata bunda tadi, hehe. Rasanya aneh dipanggil, mbak, begitu di saat adik-adiknya yang lain memanggilnya sebagai kakak namun Zahwa tak memprotes karena merasa tidak enak saja untuk menegur. Ini kan pertemuan pertama mereka tapi, untuk ukuran orang yang baru saja bertukar sapa, Arga tak ada canggung-canggungnya sama sekali. Sejujurnya, hal ini mengingatkan Zahwa pada pertemuannya dengan Erlan dulu yang memberikan rasa trauma sendiri kepadanya namun dengan Arga dia tak merasa canggung dan kikuk atau perasaan buruk lainnya seperti layaknya dengan Erlan dulu. Hanya ada perasaan biasa saja, karena mungkin saja Zahwa bisa merasakan Arga adalah orang yang baik menilik dari interaksinya dengan Lia juga adik-adiknya yang begitu akrab sedari tadi. Sebab tak memiliki kalimat sahutan karena Zahwa bukan orang yang bisa dengan mudah akrab kepada orang baru, perempuan itu akhirnya mengangguk, kembali termenung diam memperhatikan kegiatan adik-adiknya. Sampai dering telepon kembali mengusik keterdiamannya itu. Nama, Abang Dion, yang muncul membuatnya cepat-cepat beranjak menuju area samping panti yang jauh lebih sepi. Duduk di ayunan yang tersedia di sana lalu mengangkat telepon dengan cepat. Nyebelin. Kok baru angkat telepon aku? Tanya Zahwa dengan suara yang menyeru sebal. Terdengar ringisan di ujung sana. Ya mangap, maaf maksudnya. Gue sibuk. Sibuk-sibuk, ngeselin deh. Jahat banget aku hampir jantungan waktu Bang Dion ngasih tahu kalau mau menikah dengan Bella, malahan setelahnya enggak bisa lagi dihubungin. Kalau aku mati penasaran gimana? Gerutunya panjang lebar. Haduh, adek, jangan lebay deh. Ini menelpon juga mau ngasih tahu kalau acaranya itu bulan depan. Diundur. Apa? Zahwa refleks berteriak dan dia cepat-cepat menutup mulutnya setelahnya sambil menatapi area sekitar untuk melihat situasi. Aku tahu Bang Dion ada sesuatu dengan sahabat aku, tapi kok tiba-tiba menikah begini? Astaga. Aduh, jantungku, kaget banget tahu. Bulan depan kek, setahun lagi kek. Tetap aja bikin kaget. Dion cengengesan dan Zahwa bisa membayangkan wajah tengil pria itu di dalam kepala. Omong-omong, karena tidak bisa menghubungi Wirya, Zahwa menjadikan Dion sebagai seorang informannya untuk mengetahui apa saja yang terjadi kepada pria yang sungguh ia rindukan itu. Sehingga jadilah berujung kepada mereka yang tiba-tiba saja menjadi akrab sebab selalu saling mengobrol. Wirya melarang Zahwa untuk memanggil Dion dengan sebutan,
Mas, maka begitulah panggilan, Abang, itu terjadi. Mereka sudah layaknya adik dan kakak sekarang saking akrabnya. Ceritanya panjang, enggak bisa diberitahu melalui telepon, jawab Dion dengan suara yang berubah lebih serius. Dan bulan depan, lo kesini ya. Bagaimanapun juga, Bella cuma punya lo sebagai orang terdekatnya. Zahwa terdiam, dirundung perasaan sedih seketika. Iya, kalau itu buat Bella, aku pasti bakalan datang kok, jawabnya memilih menekan rasa ragu itu. Bulan depan itu masih waktu yang panjang, Zahwa tentulah masih bisa untuk mempersiapkan dirinya untuk kembali. Oke, stop membahas tentang gue dulu. Sidang lanjutan perceraian Wirya bakalan diadakan 2 minggu lagi. Kini, tubuh Zahwa menegak. Garis bawah terus. Lo kan ingat gue kemarin bilang Renata yang enggak datang di sidang pertama. Kalau dia enggak datang lagi di sidang lanjutan apalagi alasannya terbukti tidak jelas, bakalan diperlakukan putusan Versteeg, itu berita yang baik tahu. Aku enggak ngerti. Tapi bakalan aku cari tahu setelah ini. Beneran berita yang baik kan? Bang Dion serius. Kan? Lirih Zahwa dengan suara lemas. Dion terkekeh mendengar keluguan wanita itu. Intinya kalau pihak tergugat terus-terusan enggak datang di setiap persidangan, majelis hakim bakalan langsung memberikan putusan dengan lebih cepat yang itu artinya, sidang perceraian enggak bakalan berlangsung alot. Tumbenan banget, kemarin-kemarin saja Renata bersikeras banget kan. Tapi, kalaupun Renata datang di setiap persidangan juga, kayaknya pembelaannya bakalan kalah soalnya kan bukti yang Wirya kumpulkan jauh lebih kuat jadinya perceraian bakalan resmi untuk terjadi secepatnya juga sih. Dion mengambil jeda untuk bernapas. Jadi, maksud gue di sini adalah, lo enggak perlu khawatir. Mas kesayangan lo itu kan sudah berjanji bakalan menyelesaikan urusan ini secepatnya. Zahwa tidak berbicara, hanya ekspresi wajahnya saja yang berubah sendu sekarang. Tahu banget tuh gue Jo pasti lagi manyun di sana. Dion mengejek lalu mendengus geli. Adek mau apa? Gue kirimkan makanan mau. Biar enggak sedih-sedih lagi. Gak mau makan? Di sini kerjaanku makan dulu. Enggak Bang Dion enggak Mas Wirya mengirim makanan mulu. Ngeselin, kirim makanan bisa dihubungi enggak? Zahwa menggerutu sebal, tak lagi segan menunjukkan sikap kekanakannya kepada Dion. Aku cuma mau tahu keadaan Mas Wirya saja. Ya kayak biasanya, dia masih bekerja lebih over sekarang. Mungkin buat mengalihkan pikiran. Makin sedihlah Zahwa mendengar penuturan itu. Bilangin jangan begitu dong, tolong kasih tahu. Kesehatannya dijaga. Iya siap adek bucin, jawab Dion bercanda, kentara sekali tidak ingin membuat Zahwa semakin sedih. Beneran enggak mau dikirimkan makanan? Enggak, yang kemarin saja masih ada di kulkas. Aku lagi enggak bisa makan banyak, bawaannya mual mulu. Ya makanya jangan banyak pikiran, lo lagi tertekan itu. Coba untuk ditahan-tahan pikirannya buruknya. Bayangkan yang senang-senang saja, biar enggak stres. Lia, jawab Zahwa lirih. Sudah dulu ya, gue masih ada kerjaan nih. Kalau ada berita terbaru tentang Wirya langsung bilang elo. Lia iya gue sudah hafal permintaan lo. Tenang saja, potong Dion segera. Gue tutup ya, Dek. Iya, makasih banyak ya sudah bantu aku. Halah, lo sudah gue anggap kayak adik sendiri jadi slow aja kayak di pantai. Gue bakalan bantu sebisanya. Sudah ya. Oke. Telepon mati dan Zahwa segera saja menghela napas panjang. Semoga saja betulan berita baik yang tadi Dion beritahukan kepadanya. Sungguh, Zahwa berharap sekali untuk itu. Steka, bulan depan jadwal saya apa saja, Amanda? Tanya Wirya dengan tatapan yang fokus pada dokumen yang tengah dirinya baca. Lumayan padat, Pak.
Janji dengan klien dari Jepang lalu seperti biasa rapat bulanan setelahnya. Selanjutnya, mengecek proyek terbaru yang kita kerjakan di luar kota. Belum lagi, pertemuan dengan investor baru yang kemarin baru saja tanda tangan kontrak kerjasama. Terus, melihat perkem. Oke, stop. Wirya mendesah keras. Saya sudah mengerjakan beberapa pekerjaan di awal dari jadwal berminggu-minggu belakang. Mengapa jadwal saya bulan depan masih saja padat? Tanyanya agak kesal. Amanda meringis. Itu juga enggak sepadat biasanya, Pak, jawabnya hati-hati. Pertengahan bulan depan, kosongkan jadwal saya selama 3 hari. Saya tidak mau tahu. Hah? Bagaimana, Pak? Amanda seketika saja menegakkan tubuh. Tapi kan semua jadwal shoot. Majukan saja semuanya, saya maunya pertengahan bulan depan jadwal saya kosong. Saya harus menghadiri pernikahan Dion dan lagi pula saya harus pergi, potong Wirya. Setelah persidangan saya selesai, saya akan pergi. Amanda tentu saja kesal, dia harus menyusun ulang jadwal kembali. Tapi mau bagaimana lagi? Wirya ini atasannya, dia tidak mungkin bisa memprotes. Bapak mau kemana? Mendatangi seseorang, jawab Wirya sambil menutup dokumen yang tadi dirinya baca lalu bubuhi tanda tangan yang kemudian dia berikan dokumen itu kepada Amanda. Baik, Pak. Saya akan coba atur kembali jadwal Bapak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Makasih, Amanda, maaf bikin lo repot belakangan ini. Amanda tersenyum tipis. Anytime, Wir. Semoga permasalahan lo cepat selesai ya, ujarnya tulus, mengikuti Wirya untuk tidak berbicara formal karena pria itu yang memulai terlebih dahulu. Wirya hanya mengangguk singkat sehingga Amanda segera saja pergi dari ruangan kerja pria itu. Wirya bersandar di kursi kebesarannya lalu berbalik untuk menatapi jejeran gedung pencakar langit untuk menjernihkan pikirannya. Seperti janjinya, jika dia resmi bercerai, Wirya akan langsung mendatangi Zahwa. Maka, itulah mengapa dia bekerja gila-gilaan agar bisa memiliki waktu luang yang banyak, yang bisa cukup untuknya memeluk Zahwa sepanjang hari nantinya. Nak, gara-gara kamu yang bantu bakery. Penjualan jadi ada peningkatan banget. Zahwa menyengir secara refleks, tangannya yang terbalut sarung tangan plastik nampak berlumuran tepung karena sedang membentuk adonan roti. Kan aku sudah bilang, Bunda mulai sekarang fokus urus catering saja entar bakery aku yang bakalan kelola. Aku masih ada tabungan buat rombak tempat ini. Biar lebih baik lagi terus tampilannya lebih kekinian dan eye-catching. Jadinya bisa didatangi segala usia, kan sayang Bunda kalau enggak dikelola dengan baik padahal letaknya sudah strategis banget di tengah perkotaan, tepat di pinggir jalan begini lagi, jawab Zahwa ceria. Zahwa sekarang sedang jauh lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari sebab dia sudah menemukan passionnya sendiri. Perempuan itu seolah sudah menemukan apa yang ingin dirinya lakukan untuk masa depannya yang ia pikir nampak abu-abu setelah kepergian sang ayah. Tidak sia-sia Zahwa kuliah dengan beberapa mata pelajaran yang pernah membahas tentang bisnis sehingga sekarang, dia bisa menerapkan ilmu yang sudah dirinya dapat di bangku perkuliahan dengan baik. Memang, susah, sangat susah sekali, namun setidaknya Zahwa sekarang sedang berproses. Bakery milik Lia dulunya hanyalah tempat menjual berbagai macam roti dan juga kue yang biasa saja bahkan yang tahu juga cenderung hanya para pelanggan setia. Jadilah, Zahwa merombak habis-habisan tempat yang bernama Hermosa Bakery ini. Dalam bahasa Spanyol, Hermosa artinya cantik dan begitulah yang sedang Zahwa lakukan pada tempat berjualan berbagai makanan manis ini sekarang. Mengubahnya menjadi sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang lebih ramah dengan Gen Z namun juga masih bisa didatangi oleh orang yang lebih dewasa. Bunda senang sekali, Zahwa kelihatan lebih semangat. Apapun yang ingin kamu lakukan, Bunda akan selalu mendukung, nak. Asal yang utama,
mendatangkan kebahagiaan untuk kamu. Kamu tidak lagi tertekan dan sampai mengorbankan diri seperti dulu. Bunda. Panggil Zahwa pelan, tiba-tiba saja merasa sedih akan apa yang Lia ucapkan dengan suara lirih penuh penyesalan itu. Seharusnya Bunda marah dengan aku. Aku sudah melakukan hal-hal yang sudah dilewat batas. Aku pantas untuk mendapatkan kemarahan apapun dari Bunda, aku siap untuk menerima itu sekarang, ucapnya, baru berani membahas masalahnya, setelah kemarin-kemarin hanya diam berlagak semua baik-baik saja padahal sebenarnya yang Zahwa lakukan hanyalah bersembunyi, ketakutan mendapatkan amarah dari Lia jika membahasnya. Bagaimana bisa Bunda marah padahal yang kamu lakukan saja demi adik-adik kamu sendiri? Bagaimana Bunda bisa memarahi kamu padahal yang Bunda rasakan hanyalah kemarahan pada diri sendiri yang bisa-bisanya enggak tahu anak Bunda sendiri berjuang begitu keras untuk hidupnya dan juga adik-adiknya. Sedikit pun untuk memarahi kamu tidak pernah terpikirkan, Nak. Yang Bunda ingin lakukan sekarang hanyalah melindungi kamu, memastikan kamu tidak lagi berusaha sekeras itu untuk hidup. Bunda akan jauh lebih keras untuk bekerja, Nak. Zahwa tidak harus bertanggung jawab lagi, biar Bunda saja. Biar Zahwa melakukan apa yang kamu mau dan senangi saja mulai sekarang. Kepala Zahwa mendongak, menahan air matanya agar tidak terjatuh. Aduh, Bunda nih, bikin mau nangis aja, tangan aku lagi penuh tepung begini tahu, keluhnya dengan suara yang berubah agak serak. Ya habisnya, Zahwa menyinggung yang sedih-sedih sih. Sudah, enggak usah dibahas lagi, kamu fokus saja melakukan apapun yang menurut hati kamu ingin lakukan, Nak. Bunda yakin sekali Zahwa sudah paham mana yang baik dan buruk, mana yang harus diperjuangkan dan ditinggalkan. Bunda serahkan semuanya kepada Zahwa saja. Ucapan itu bak sebuah isyarat akan kekhawatiran yang mencongkol di dalam kepala Zahwa. Tentang apakah Lia merestui hubungannya dengan Wirya atau tidak. Kalimat itu sudah menjawab segalanya hingga mendatangkan kelegaan yang jauh lebih besar juga perasaan yang menjadi lebih baik. Makasih banyak, Bunda. Ucap Zahwa dengan segenap perasaannya. Tidak perlu, Nak. Mulai sekarang, Bunda hanya ingin membuat kamu bahagia, bukannya menderita lagi, jawab Lia penuh keibuan, selalu mengulang-ulang kata itu agar memastikan kepada Zahwa bahwa dia serius dengan ucapannya. Ah, iya, besok lusa kamu jadi pergi. Pernikahan sahabat kamu kan, kamu bilang. Iya. Zahwa tersenyum tipis. Aku izin pergi ya. Dan, jaga-jaga saja kalau aku lama, Mbak Dewi dan Mbak Oki sudah bisa membuat semua menu barunya kok. Bunda palingan mengurus di depan kasir saja tapi untuk laporan keuangannya jangan lupa kabari aku selalu ya, kalau enggak paham nanti suruh Arga saja yang mengatur itu. Aduh pintarnya anak Bunda ini, sudah jadi pebisnis handal rupanya. Puji Lia, menepuk-nepuk bokong sang anak. Mengomonginya bak anak kecil. Mana ada, Bunda, aku juga baru belajar, masih jauh banget dari sebutan itu, jawab Zahwa mengelak. Sudah, Bunda balik saja sekarang. Katanya pesanan catering banyak. Lia iya, Bunda kesini ingin mengecek kamu saja kok. Juga tempat ini. Apa sih sebutannya? Estetik banget kalau kata anak muda itu loh. Zahwa kontan saja tergelak, estetik, Bunda. Astaga. Ya itulah pokoknya, tempatnya cantik kayak namanya juga pengelolanya. Lia tersenyum lebar. Bunda pergi dulu ya, Nak. Iya, hati-hati. Enggak bisa Salim, tangan aku kotor nih, hehe. Lia hanya mengusap kepala Zahwa penuh kasih sayang lalu keluar dari area dapur yang sejak tadi pagi sudah Zahwa datangi sampai sekarang, terik matahari sudah terasa di puncak kepala. Iya, jika sudah membuat kue, Zahwa memang suka lupa waktu. Kemarin-kemarin Zahwa berpikiran dia tidak mungkin selamanya hanya diam menunggu kabar dari Wirya yang tak pasti bahkan menjadi jauh lebih sedih karena padahal 3 minggu yang lalu,
Kata Dion, Wirya dan Renata sudah resmi bercerai karena sesuai dugaannya di telepon waktu itu, Renata sama sekali tak menghadiri sidang perceraian sehingga keputusan diambil begitu saja tanpa adanya segala tetek bengek mediasi dan apalah itu. Zahwa tak paham. Yang penting yang dia tahu, mereka sudah bukan lagi suami istri. Zahwa harap-harap cemas menunggu kehadiran Wirya karena katanya, pria itu akan mendatanginya setelah dia sudah terlepas dari Renata. Tapi kenapa, 3 minggu sudah berlalu dan pria itu masih saja tidak kelihatan batang hidungnya bahkan untuk sekedar menghubungi Zahwa saja tidak.